Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku. Ala hadiniyah as-sholihah al-fatihah. Bagaimana ya kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, syukurillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua kan? Masuk semua. Oke. Silahkan anak-anakku sekalian keluarkan buku matematikanya. Oke, ya, kita akan mempelajari tentang matematika KD 3.6 dan 4.6. Di sini ya bisa dibaca. Nah, apa sih kita belajar apa sih sekarang Bu Guru? Kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Sebelum kita lanjut ke KPK dan FPB, alangkah baiknya kita mengerti apa sih tujuan kita belajar KPK dan FPB itu ya. Anak-anakku sekalian harus mengerti tujuan belajar itu untuk apa gitu. Di sini ya, anak-anakku sekalian bisa membaca di sini tujuan pembelajaran KPK dan FPB. Langsung aja, di sini Bu Guru membawa sebuah media yaitu berjudul papan multifungsi. Di sini kita akan belajar KPK dan FPB dengan bantuan papan multifungsi ini ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, Ibu Guru mau bertanya dulu. Di sini siapa yang udah tahu mengenai tentang KPK dan FPB? Bisa tunjuk tangan. Oh, nggak ada yang tahu ya. Ya, Ibu jelaskan tentang KPK. KPK itu apa sih Bu Guru? Ini loh anak-anakku, KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Marilah kita membahas tentang KPK terlebih dahulu ya. Berikan contoh. Di sini juga Ibu Guru udah menyiapkan contoh soal. Setelah Ibu menjelaskan tentang FPB dan KPK, Ibu harap anak-anakku sekalian memahami tentang penjelasan Ibu dan bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan ya. Langsung aja ya ke latihan soalnya. Di sini Ibu memiliki soal, berapa sih KPK dari angka 2 dan angka 4? Masih ingat KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. KPK 2 dan 4. Di sini Ibu akan dibantu oleh media papan multifungsi ini ya. Soalnya berapa KPK dari angka 2 dan 4? Soalnya Ibu taruh sini biar enggak lupa. KPK dari 2 dan 4. Di sini Ibu akan menggunakan jarum yang berwarna merah untuk angka 2. Dan jarum putih untuk angka 4. Cari kelipatan dari angka 2 itu berapa aja ya. 2 plus 2 4 4 6 lalu 8 10 lalu 12 14 16 18 dan 20. Lalu kita cari kelipatan dari angka 4. Ada berapa aja ya? Ada 4. 4
8 12 16 20. Ini bisa kita lihat angka mana aja yang memiliki 2 jarum, yaitu angka 4, angka 8, dan angka 12, angka 16, dan angka 20. Berhubung di sini kita belajar tentang KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Jadi di sini kita mencari angka yang terkecil. Yang terkecil di antara 4, 12, 16, dan 20 adalah angka 4. Berarti KPK dari angka 22 dan 4 adalah 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kelipatan dari 2 dan 4 adalah 4. Pokoknya kalau KPK itu kita cari bilangan yang sama antara 2 dan 4, dan kita cari bilangan yang terkecil ya. Di sini Ibu juga punya contoh soal cerita mengenai tentang KPK dan FPB. Sebelum kita menganjak ke contoh soal, alangkah baiknya anak-anakku sekalian harus mengerti, diingat-ingat ya, ada kata kunci dari contoh soal cerita KPK dan FPB. Di sini Ibu akan membahas tentang KPK terlebih dahulu. Di dalam soal cerita KPK itu memiliki kata kunci anak-anakku. Kata kuncinya diantaranya adalah ya, ada setiap, ada sekali, ada bersamaan, ada bersama-sama, ada bersama lagi, dan lain-lain ya. Itu pokoknya harus diingat-ingat. Kalau ada kata-kata setiap, sekali, bersamaan, bersama-sama lagi, bersama-sama, itu pasti soal cerita KPK ya. Harus diingat-ingat. Kalau ada apa? Ya, setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama, itu pasti soal cerita mengenai tentang KPK. Di sini Ibu memiliki soal ini. Miska mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, dan Mas Anas setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan bersamaan lagi pada tanggal gitu. Berarti kita cari 3 dan 4. Kita akan mencari kelipatan dari 3 dan 4. Sama seperti tadi ya. Di sini Ibu menggunakan jarum merah untuk nomor 3, untuk angka 3. Sedangkan jarum putih untuk angka 4. 3 dulu ya. Kelipatan dari 3 berapa anak-anak? Sekarang kita akan mencari kelipatan angka 4. 8. Berapa lagi? 12. Oke, berapa lagi? 12. 16. Berapa lagi? 20. Berapa lagi? Dan seterusnya. Di sini anak-anakku bisa melihat ya, angka mana yang memiliki 2 jarum, yaitu angka 12. 12 aja ya. Berarti 12 adalah kelipatan dari 3 dan 4. 12. Jadi dapat kita simpulkan ya, kelipatan dari 3 dan 4 adalah 12. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah paham kan tentang KPK? Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan meneruskan ke FPB
FBB, yaitu faktor persekutuan besar ya. Berapa kelipatan dari 8 dan 12 ya? Nah, di sini Ibu akan menggunakan jarum merah untuk angka 8, sedangkan jarum putih untuk angka 12. Kelipatan dari 8 berapa anak-anak? 16. Berapa lagi? 24. Oke, berapa lagi? 32. Berapa lagi? 40. Berapa lagi? 48 dan seterusnya. Ya. Sekarang kita cari kelipatan dari 12. Ayo, anak-anak hitung, ada berapa aja? 12. Lalu berapa? 24. Lalu berapa? 36. Lalu berapa? 48. Lalu berapa? 60. Berapa lagi? 72 dan seterusnya. Di sini anak-anakku, kita bisa melihat angka mana aja yang terdapat 2 jarum, yaitu angka 24 dan angka 48. Nah, berhubung di sini kita belajar tentang KPK. Nah, di sini kan kita membahas tentang FBB anak-anakku. Jadi, kita mencari bilangan yang terbesar ya, 48. Jadi, yang terbesar itu yang mana? 24 kah atau 48 kah? Ya, berarti yang mana? Iya, betul, yang terbesar berarti 48. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 adalah 48 ya. Anak-anakku, FBB itu juga memiliki soal cerita seperti KPK yang telah Ibu terangkan tadi ya. Di sini sebelum kita membahas tentang soal cerita FBB, alangkah baiknya anak-anakku sekalian mengerti kata kunci tentang FBB. KPK memiliki kata kunci sendiri, FBB juga di sini ada beberapa kata kunci dari faktor persekutuan terbesar. Di antaranya adalah kata sebanyak-banyaknya, lalu paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Itu diingat-ingat ya. Sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata itu kata kunci dari soal cerita FBB. Di sini Ibu memiliki soal cerita ya. Soal ceritanya itu seperti ini. Ica memiliki 20 kue lapis dan 50 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan hendak dibagikan kepada teman-teman Ica. Berapa banyak Ica membutuhkan lapisan dan potongan kue tersebut? Di sini ada kata kuncinya, yaitu berapa banyak. Berapa banyak Ica membutuhkan lapisan dan potongan kue tersebut. Jadi kita mencari FBB dari 20 dan 50. Akan tetapi anak-anakku, di sini itu penjumlahannya agak berbeda ya. Nah, yang tadi kan kelipatan. Kalau di sini enggak kelipatan, akan tetapi angka 20 dan 50 itu dibagi berapa yang bisa dibagi bilangan prima. Ya. Yang bisa dibagi dengan bilangan prima. Langsung aja kita bahas. Ibu guru akan memberi jarum merah untuk angka 20 dan jarum putih untuk angka 50.
dijawab bersama-sama ya. 20 bisa dibagi 1, bisa atau tidak? Bisa ya. Berarti 1. 20 bisa dibagi 2? Bisa. Oke. 20 bisa dibagi 4? Bisa. 20 bisa dibagi 5? Bisa juga. 20 bisa dibagi dengan bilangan tersebut 20 ya. Lalu 50 menggunakan jarum yang berwarna putih. 50 bisa dibagi dengan 1? Bisa. 50 bisa dibagi dengan 2? Bisa juga. 50 bisa dibagi dengan 5? Bisa. 50 bisa dibagi dengan 10? Bisa juga. Oh iya, yang tadi 50 bisa dibagi dengan 25? Bisa. 50 bisa dibagi dengan 50. Oke. Jadi anak-anakku, di sini kan kita membahas tentang FPP. FPP tadi apa? Faktor persekutuan terbesar. Jadi antara 1, 2, 5 dan 10, angka yang paling terbesar adalah angka ke 10. Berarti jawabannya 10 gitu ya. Oke, adakah pertanyaan? Kok jam semua? Berarti nggak ada ya? Ya oke, ya kalau ini dirasa udah cukup, Ibu berikan PR ya, pekerjaan rumah untuk dibuat latihan di rumah. Ayo kita tulis berapa KPK dari 10 dan 20? Nomor 1. Nomor 2, berapa KPK dari angka 4 dan 6? Soal FPP, berapa kelipatan angka 20 dan 30? Soal keempat, berapa FPP dari angka 15 dan 17? Udah ya? Sudah? Ibu ulangi? Udah ya? Ya, terima kasih. Ibu rasa pertemuan pada pagi hari ini sudah cukup. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang jelas ataupun kata-kata ibu tidak berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ilmunya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Cuci tangan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan menjauhi kerumunan ya pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.